Taqwa Talks with AI, when Taqwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Taqwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba menyelami satu ayat yang luar biasa kuat, singkat tapi getarannya itu terasa di seluruh alam semesta. Surat Al-Baqarah ayat 117. Betul, dan ini bukan sekedar ayat tentang penciptaan, ya kan? Rasanya jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Ini adalah sebuah argumen, sebuah deklarasi agung tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang, menariknya, tepat setelah sebuah tuduhan besar yang dialamatkan kepadanya. Nah, itu dia. Misi kita kali ini, kita akan kupas lapis demi lapis. Dan kita akan sandarkan obrolan kita pada pandangan para ulama tafsir klasik. Tentu, kita akan merujuk pada pandangan Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir untuk melihat bagaimana mereka membongkar setiap kata dalam ayat ini. Oke, kita mulai dari konteksnya ya. Karena kan ayat Al-Quran itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada benang merahnya. Apa sih yang dibahas tepat sebelum ayat 117 ini? Nah, ini pertanyaan yang krusial sekali. Menurut para mufasir, seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam Aisar At-Tafsir, ayat sebelumnya, ayat 116, itu membantah sebuah klaim yang, sangat berat. Klaim apa itu? Klaim dari sebagian kaum Nasrani, Yahudi, dan juga musyrikin Arab yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil seorang anak. Astagfirullah. Tuduhan yang sangat fundamental. Sangat fundamental. Maka ayat 117 ini hadir sebagai sanggahan yang bukan cuma telak, tapi juga sangat logis. Seakan-akan ayat ini bilang, zat yang mampu menciptakan seluruh alam semesta dari nol, dari ketiadaan. Yang kita sebut badi nanti ya. Betul. Dan baginya menciptakan sesuatu itu semudah bilang jadilah, tentu tidak butuh anak. Jadi logikanya di situ. Kekuasaannya itu mutlak, sama sekali nggak perlu perantara atau pewaris. Tepat. Inilah yang disebut munasabah, atau hubungan yang sangat indah dan kuat antara kedua ayat tersebut. Hubungan yang sangat kuat. Oke, mari kita fokus ke kata pertama yang luar biasa itu. Badi'. Badi'us samawati wal ard. Terdengar indah sekali, tapi apa makna sesungguhnya? Badi' itu, secara bahasa artinya pencipta awal. Sang inovator yang berkarya tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa model ya? Tanpa cetak biru? Sama sekali tanpa model. Para ulama salaf seperti As-Sudi yang dikutip Imam At-Tabari menekankan keunikan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meniru, tidak juga membangun di atas karya yang sudah ada. Murni orisinil. Sang inovator orisinal. Suka sekali saya dengan istilah itu. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Akar katanya kan badal ain sama dengan bid'ah atau inovasi dalam agama. Bagaimana para ulama melihat keterkaitan ini? Nah, ini dia. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan pandangan yang sangat mencerahkan. Beliau jelaskan bahwa bid'ah itu ya secara harfiah artinya sesuatu yang baru. Tapi tidak semua yang baru itu buruk. Oh, jadi ada pembagiannya? Betul sekali. Kalau hal baru itu punya landasan dalam syariat dan termasuk dalam kebaikan umum, maka ia adalah inovasi yang terpuji. Bid'ah hasanah. Beliau bahkan mengutip contoh yang sangat terkenal. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya? Tepat. Waktu beliau mengumpulkan jamaah untuk sholat tarawih secara rutin, beliau berkomentar, nikmatil bid'ah hadhihi. Ini adalah sebaik-baik inovasi. Masya Allah. Tapi, Imam Al-Qurtubi melanjutkan, kalau inovasi itu bertentangan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, ya baru itu menjadi tercela. Jadi pemahaman mendalam atas satu kata dalam Al-Quran ini bisa memberi kita kerangka berpikir yang matang ya, untuk menghadapi hal-hal baru di zaman modern ini. Tepat. Jadi kita tidak takut pada hal baru, tapi mendekatinya dengan kebijaksanaan dan menimbangnya dengan neraca syariat. Luar biasa. Oke, jadi Allah adalah sang inovator agung. Lalu ayatnya berlanjut, wa idza qada amran. Dan apabila dia menetapkan qada sesuatu. Saya penasaran dengan kata qada itu. Rasanya menetapkan atau memutuskan itu terlalu lemah. Apa signifikansinya di sini? Pertanyaan bagus, karena qada memang jauh lebih kuat dari sekedar memutuskan. Para mufasir seperti Ibnu Atiyah menjelaskan kata ini mencakup makna menetapkan, menyempurnakan, dan melaksanakan kehendak secara tuntas. Jadi bukan cuma rencana ya, tapi sebuah dekret.
Persis, sebuah dekret ilahi yang final, sempurna, dan pasti terlaksana. Bukan usulan, bukan rencana, tapi sebuah ketetapan yang sudah jadi. Jadi kalau kita coba pakai analogi, ini bukan seperti arsitek yang membuat cetak biru terus nanti ada proses pembangunan. Sama sekali bukan. Koda itu seolah-olah momen ketika keputusan dibuat, pada saat yang sama bangunannya sudah berdiri sempurna, tanpa jeda waktu, tanpa proses. Dekretnya adalah realitas itu sendiri. Itu gambaran yang sangat kuat. Keputusannya adalah eksekusinya. Tepat. Dan ketetapan absolut itu membawa kita pada frasa yang mungkin paling terkenal di seluruh Al-Quran, puncaknya, فَإِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Maka sesungguhnya dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Kun fayakun. Terdengar sederhana, tapi para mufasir membahasnya dalam sekali ya. Apakah ini firman kun secara harfiah dengan suara dan huruf, atau ini sebuah kiasan? Nah, ini adalah salah satu pusat diskusi teologis yang paling menarik. Secara garis besar, ada 3 cara pandang utama yang muncul dari kitab-kitab tafsir. Oke, coba kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah pandangan kiasan atau metafora. Ulama seperti Az-Zamakhsyari di kitabnya Al-Kasyaf berargumen bahwa ini adalah majas atau kiasan. Logikanya bagaimana? Logikanya sederhana dan sangat rasional. Bagaimana mungkin Anda memerintah sesuatu yang belum ada? Sesuatu yang tiada kan tidak bisa diajak bicara. Jadi, kun fayakun adalah perumpamaan untuk menggambarkan betapa cepat dan mudahnya penciptaan bagi Allah. Masuk akal. Ini cara untuk menjelaskan konsep yang tak terbayangkan dalam bahasa manusia. Oke, itu yang pertama. Apa pandangan kedua? Pandangan kedua menawarkan sebuah solusi yang brilian dari Imam At-Tabari. Kita bisa sebut ini pandangan simultan atau serentak. Menurut beliau, perintah kun dan kejadian fayakun itu bukanlah 2 tahap yang berurutan. Oh, jadi bukan 1, lalu 2? Bukan. Keduanya terjadi bersamaan dalam satu momen ilahiyah. Sesuatu itu tidak diperintah sebelum ia ada, dan ia tidak ada sebelum ia diperintah. Perintahnya adalah penciptaan itu sendiri. Wow, itu dalam sekali. Jadi bukan perintah lalu terjadi, melainkan perintah adalah terjadi. Satu peristiwa tunggal. Bagaimana dengan yang ketiga? Pandangan ketiga datang dari ulama seperti Imam Al-Mawardi. Ini perspektif yang kita sebut ada dalam ilmu Allah. Pandangan ini menyatakan bahwa ilmu Allah yang abadi itu kan meliputi segala sesuatu, bahkan sebelum ia wujud di alam kita. Oke. Jadi, dalam ilmunya, segala sesuatu itu sudah hadir. Perintah kun itu ditujukan kepada entitas yang sudah ada dalam pengetahuan abadinya untuk memindahkannya dari alam ilmu ke alam nyata kita. 3 pandangan yang luar biasa ya. Masing-masing mencoba mendekati misteri ilahi ini dari sudut yang berbeda. Jadi terlepas dari lensa teologis mana yang kita gunakan, pesan utamanya bagi kita tetap sama kan? Yaitu kekuatan kehendak Allah yang mutlak. Tepat sekali. Dan disinilah letak kekuatan praktisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kun fayakun ini adalah penawar utama bagi keputusasaan. Bagaimana itu? Ya, ketika Anda dihadapkan pada situasi yang tampaknya mustahil, karir yang buntu, penyakit yang kata dokter sudah tidak ada harapan, hubungan yang rasanya hancur, ayat ini adalah pengingat bahwa realitas keras yang Anda hadapi itu tunduk pada satu perintah dari Allah. Ini mengubah segalanya. Artinya, tembok yang kita lihat di depan kita yang terasa begitu kokoh sebenarnya tidak sekuat yang kita bayangkan. Betul, tembok itu hanya kokoh selama belum ada perintah kun. Jarak antara masalah mustahil Anda dan solusi ajaib darinya hanyalah kun. Ini menanamkan ketenangan dan optimisme yang luar biasa ya. Pasti, karena kita tidak lagi bersandar pada kemampuan kita yang terbatas, tapi pada kekuasaannya yang tak terbatas. Fokusnya jadi bergeser. Masalahnya bukan lagi besarnya gunung di depan kita, tapi kesadaran kita akan kebesaran zat yang mampu meratakannya dengan satu kata. Dan ada kisah nyata dari zaman Nabi SAW sendiri yang seolah-olah memberikan kita manual penggunaan untuk ayat ini dalam doa, bukan? Betul. Ada sebuah riwayat yang sangat indah dan kuat. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durr al-Manthur meriwayatkan sebuah kisah dari seorang sahabat bernama Ibnu Sabit. Oke, ceritanya bagaimana? Suatu hari, di zaman Nabi SAW, ada seseorang yang berdoa dengan sangat khusyuk. Dan doanya itu spesifik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia berdoa dengan kata-kata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu,
wahai pencipta langit dan bumi, badi as-samawati wal ard. Dan apabila engkau menetapkan qada, maka sesungguhnya engkau hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Kun fayakun. Dia menggunakan frasa-frasa yang persis sama dari ayat 117 yang sedang kita bahas ini. Seolah dia membongkar ayat itu dan menyusunnya kembali menjadi sebuah doa. Tepat sekali. Dia tidak hanya membaca ayat itu, dia berdoa melalui ayat itu. Dan bagian yang paling menakjubkan adalah Nabi SAW mendengar doa tersebut. Lalu apa kata beliau? Beliau kemudian bersabda kepada orang itu, "Sungguh, engkau hampir saja berdoa dengan nama Allah yang teragung, Ismul Azam." Masya Allah, itu sebuah validasi yang luar biasa. Nabi sendiri mengesahkan penggunaan atribut-atribut kekuasaan dari ayat ini sebagai sarana dalam doa. Ini bukan lagi sekedar tafsir, ini petunjuk praktis. Ya, ini jembatan langsung dari pemahaman intelektual ke pengalaman spiritual. Ini mengajarkan kita, saat kita berdoa, panggillah Allah dengan sifat-sifat yang paling relevan dengan permohonan kita. Kalau merasa terjebak, panggil dia sebagai Badi, sang inovator yang bisa menciptakan jalan keluar dari ketiadaan. Jadi, setelah kita menelusuri semua ini, Al-Baqarah ayat 117 ini bukan sekedar pernyataan fakta tentang penciptaan. Ia adalah sebuah lensa lengkap untuk memandang dunia, sumber kekaguman pada Allah, sang inovator agung. Benar, ia juga sumber ketenangan yang mendalam saat kita merenungkan kemahakuasaannya. Dan seperti kisah tadi, ia adalah perangkat praktis yang sangat kuat untuk doa-doa kita yang paling tulus. Ayat ini benar-benar menggeser paradigma kita ya. Tepat. Ia mengalihkan fokus kita dari memikirkan betapa rumitnya masalah kita kepada memikirkan betapa agungnya zat yang mampu menyelesaikan masalah itu dengan satu perintah. Dari pola pikir terbatas ke kemungkinan tak terbatas melalui kehendaknya. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah perenungan untuk Anda, sahabat takwa. Jika kekuatan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu instan dan mutlak yang dilambangkan dengan kun fayakun, adakah situasi mustahil dalam hidup Anda saat ini yang belum sepenuhnya Anda serahkan pada kekuatan tersebut? Adakah bagian dari hati Anda yang masih ragu? Sampai di sini penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.